Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Ayu Nirwana dari mahasiswa Universitas Pamulang. Kali ini saya akan membahas tentang analisis kegagalan yang dilakukan oleh Transmart dari awal launching hingga sekarang. Sedikitnya saya akan membahas tentang Transmart terlebih dahulu ya. Transmart ini adalah sebuah jaringan retail yang berkembang pesat di Indonesia, tentunya dengan dikenal konsep hipermarket yang menawarkan berbagai produk mulai dari kebutuhan sehari-hari, elektronik, hingga pakaian dan peralatan rumah tentunya. Nah, sejarah Transmart ini dimulai pada tahun 2003 ketika perusahaan ini pertama kali didirikan oleh PT Trans Retail Indonesia yang merupakan bagian dari Transcorp atau sebuah konglomerat yang juga memiliki jaringan media tentunya seperti Trans TV dan Trans 7. Transmart ini kemudian memperluas jangkauannya ke berbagai kota di Indonesia, menghadirkan banyak pusat perbelanjaan dan lokasi strategis tentunya. Tak hanya fokus pada kebutuhan rumah, Transmart ini juga menghadirkan berbagai produk dan layanan yang dapat menarik minat masyarakat dari segmen yang berbeda. Transmart ini juga berinovasi dan menghadirkan produk-produk lokal serta beberapa merek internasional untuk memenuhi kebutuhan konsumen tentunya. Nah, berita penutupan di kalangan Transmart tersebut baru-baru ini di Indonesia telah menimbulkan kehebohan tentunya, di mana di kalangan konsumen dan investor beberapa pihak berspekulasi bahwa perusahaan ini sedang menghadapi masalah finansial. Apapun alasannya, tentu ini jelas berdampak kepada rusaknya reputasi Transmart tentunya. Nah, untuk mengurangi dampaknya ini, perusahaan ini mesti mengambil langkah-langkah untuk mengelola krisis tersebut secara efisien dan efektif. Untuk mengelola krisis secara efektif, Transmart ini mesti mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki reputasinya. Ia bisa melibatkan dengan peluncuran kampanye hubungan masyarakat untuk mempublikasikan kekuatan dan prestasi perusahaan tersebut. Langkah ini juga sekaligus guna untuk mengimbangi opini publik yang perlahan-lahan mereduksi merek, dan Transmart ini sendiri kemudian akan menutup beberapa gerai retailnya. Nah, untuk kegagalannya mungkin Transmart ini karena adanya persaingan yang ketat. Pertama, industri retail Indonesia sangat kompetitif dengan kehadiran banyak pemain besar seperti Indomaret, Alfamart, Hypermart, dan lain-lainnya. Dan yang kedua, mungkin dengan adanya kesulitan dalam mempertahankan konsumen. Konsep dari Transmart ini tentunya menarik dan beragam produk Transmart ini seringkali gagal dalam mempertahankan pelanggan yang setia. Kehadiran dengan berbagai platform belanja online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee ini membuat konsumen beralih dari e-commerce yang menawarkan kenyamanan belanja tanpa harus keluar rumah tentunya. Itu juga salah satu kekurangan dari si Transmart tersebut. Yang ketiga juga adalah masalah rebranding dan identitas yang tidak konsisten teman-teman ya. Proses rebranding ini dari Carrefour ke Transmart tidak terlalu mulus. Meskipun mereka berusaha menarik konsumen dengan konsep baru dan lebih modern, tetapi identitas merek Transmart ini terkadang kurang konsisten. Banyak yang masih mengasosiasikan Transmart ini dengan Carrefour, dan ini membuat mereka bingung dalam mengenali posisi dan perbedaan antara kedua merek tersebut. Nah, yang terakhir itu karena adanya zaman pandemi COVID-19, yaitu seperti banyak bisnis lainnya, Transmart ini juga berdampak pada COVID-19, di mana dengan pembatasan sosial dan penutupan pusat perbelanjaan tentunya, di mana pengunjung retail menurun dan drastis, sementara mereka mencoba mengembangkan layanan belanja online.
kayak e-commerce yang telah dikuasai oleh pemain besar seperti Tokopedia dan Lazada ini sangat kuat sehingga sulit bagi Transmart untuk bersaing di ruang tersebut gitu. Nah, ada beberapa yang harus kita tingkatkan untuk bagaimana cara Transmart tersebut biar berkembang, yaitu dengan cara langkah yang pertama yaitu transparansi, di mana Transmart ini harus memiliki transparan tentang alasan dan penutupan langkah-langkah yang diambil dengan mengurangi kerusakan reputasinya gitu ya. Jadi perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan ringkas kepada pelanggan dan investornya, dan harus bersedia menjawab pertanyaan atau kita bisa bilang stakeholders gitu. Yang kedua itu ada empati ya. Transmart tidak perlu khawatir dengan pelanggan dan investornya. Perusahaan ini harus memahami bahwa penutupan telah menyebabkan ketidakpastian atau kekhawatiran dan harus melakukan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang ketiga itu kita harus cepat tanggap ya. Transmart ini harus tanggap terhadap pertanyaan dan kekhawatiran pelanggan dan investornya. Perusahaan ini tidak boleh mengabaikan atau menepis pertanyaan mereka dan harus memastikan dan menjawabnya dengan tepat waktu. Yang keempat itu ada akuntabilitas. Transmart ini harus bertanggung jawab dan tindakannya harus bertanggung jawab juga. Perusahaan ini harus mengambil langkah untuk memastikan bahwa penutupan ini tidak akan terjadi lagi dan harus bersedia menerima tanggung jawab atau kesalahan yang telah dibuatnya gitu. Transmart ini teman-teman ya harus konsisten dalam komunikasi krisisnya gitu. Perusahaan ini tidak boleh mengirimkan pesan atau memastikan bahwa pesannya selaras dengan tindakannya gitu. Transmart ini harus bersabar dalam komunikasi krisisnya. Mungkin perlu bagi perusahaannya untuk membangun kembali reputasinya agar dapat keluar dari krisis ini lebih kuat dari sebelumnya gitu. Nah, perusahaan ini juga perlu berempati terhadap kekhawatiran pelanggan dan investornya ya. Transmart ini juga harus responsif terhadap pertanyaan dan kekhawatiran mereka. Nah, perlu nih perusahaan harus dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan perlu juga mengambil langkah untuk memastikan bahwa penutupan Transmart ini tidak akan terjadi lagi gitu. Nah, dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis, tentunya Transmart ini harus memiliki evaluasi dan penyesuaian strategis bisnis mereka. Transmart ini harus mengambil pelajaran dan peristiwa ini untuk memperkuat brand atau komunikasi dengan pemangku kepentingan, mengikuti tren dan kebutuhan pasar tentunya, dan harus terus meningkatkan operasional bisnis mereka. Transmart ini juga harus melakukan upaya besar dalam mengatasi tantangan dalam bisnis mereka dengan fokus pada manajemen reputasinya, mengelola krisisnya, dan hubungan masyarakatnya tentunya. Nah, mereka ini mungkin sedang membangun kembali kepercayaan pelanggan. Semoga Transmart ini dapat atau mampu mengatasi situasi ini dengan menerapkan strategi yang tepat tentunya untuk meraih kesuksesan di masa depan. Mungkin untuk itu saja yang akan saya bahas tentang analisis Transmart dari awal launching hingga sekarang. Terima kasih sebelumnya sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.